Oke semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah drone 300 ribuan yang sudah dibekali dengan sensor anti nabrak, yaitu drone K105 Max. Bagaimanakah kualitas drone 300 ribuan ini? Oke, jadi akan kita bahas dalam video kali ini. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke, jadi drone K105 Max ini sudah dibekali dengan kamera tentunya ya. Kemudian sudah hold altitude. Kemudian juga ada 1K return, wow kayak GPS ya. Kemudian bisa menggunakan aplikasi juga, headless mode, dan yang pastinya ada sensor anti nabraknya. Oke, jadi mari kita unboxing dulu. Oke, jadi dalam paket penjualannya sudah diberikan tasnya ya, atau case-nya ya. Oke, cukup keren. Mari kita lihat di dalamnya, apa saja dalam paket penjualannya. Oke, jadi ini dia. Dalam paket penjualannya diberikan yang pertama buku panduannya ya. Kemudian di sini diberikan juga ada chargernya ya. Chargernya ini khusus. Kemudian pelindung propellernya ada 4. Kemudian ada propeller cadangan dan ada obengnya untuk melepas propellernya tentunya ya. Kemudian kita lihat remote controlnya. Di sini juga sudah diberikan remote control. Untuk tempat HP-nya juga sudah jadi satu tempat HP-nya. Selanjutnya untuk baterainya sendiri, untuk drone 300 ribuan ini harus menggunakan baterai AA ya, 3 biji. Oke, jadi inilah drone-nya. Jadi bisa akan lihat untuk drone K105 Max ini besarnya mungkin hampir sebesar HP ya. Jadi lebih kecil drone daripada HP pada saat kondisi dilipat. Kemudian pada saat kita buka, ya, jadi pada saat dibuka agak sedikit lebih besar. Besarnya mungkin sebesar telapak tangan orang dewasa. Kemudian kita lihat dari bahannya sendiri, ya dengan harga 300 ribuan beda ya. Untuk bahannya saya rasa agak tipis seperti drone-drone yang 300 ribuan seperti biasanya. Kemudian kita lihat dari kameranya. Untuk kameranya sendiri ini sudah diklaim HD. Dan ini bisa kita naik turunkan secara manual ya. Tidak bisa kita naik turunkan lewat remote atau aplikasi. Kemudian motornya sendiri ini masih motor brush, belum brushless. Jadi motornya masih brush. Kemudian kita lihat di bagian atasnya, di sini ada sensornya ya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Wow. Jadi 360 derajat sensornya. Oke, nanti akan kita cek apakah memang benar berfungsi dengan baik ataupun bagus sensornya. Kemudian baterainya kita lihat. Tapi di sini terlihat agak samar ya. Terlihat 2000 mAh. Oke, jadi bisa terbang mungkin sekitar 10 menitan ya. Selanjutnya untuk remote controlnya di sini kita coba nyalakan. Ya, jadi fungsi dari remote control ini seperti biasa ya. Ini joystick sama saja fungsinya. Kemudian di sini bisa agak lihat ada 1K take off landing. Kemudian di sini ada untuk ambil foto dan video. Jadi ngambil foto tekan sekali, ngambil video tekan tahan. Oke, pada saat sudah terkoneksi ya. Kemudian di sini ada headless mode. Ya. Kemudian pada saat kita tekan tahan ya, seperti ini. Di sini katanya bisa return to home. Oke, nanti akan kita coba karena drone ini belum GPS. Apakah bisa return to home? Oke. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada tombol-tombol trim namanya ya. Jadi trim maju, trim mundur, trim kanan, trim kiri. Kemudian di sini ada untuk mematikan dan menyalakan lampunya dan emergency off. Selanjutnya di sini ada speednya. Speednya ada 3. 1, speed 2, speed 3, 3 bip, dan speed 1. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol rollingnya ya. Jadi apabila kita ingin rolling, kemudian kita arahkan ke kiri atau ke kanan, drone-nya akan rolling. Kemudian untuk menggunakan drone ini agar bisa melihat kameranya, kita juga harus mendownload aplikasi namanya aplikasi RC FPV. Bisa didownload di Play Store maupun di App Store. Kemudian selanjutnya kita coba pasang propeller guard-nya ya. Untuk propeller guard pemasangannya dari bawah ya, jadi seperti ini.
kita masukkan. Sorry, terbalik. Jadi seperti ini kita pasang. Cukup simple. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian melepasnya, kita tinggal tekan tarik ini dan turunkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi propeller guard ini bisa dipasang pada saat kita terbang indoor. Jadi pada saat menabrak dinding, propeller guard ini menjaga agar propellernya tidak kena dinding sehingga lebih aman. Tapi karena drone ini sudah menggunakan sensor anti nabrak, terus buat apa ini ya? Oke. Jadi ini tidak saya pasang ya, karena akan kita tes menggunakan sensor anti nabraknya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Untuk menyalakannya kita tinggal tekan tahan tombol ini. Ya, sampai berkedip seperti itu. Kemudian kita nyalakan remote controlnya. Dan sudah langsung otomatis terkoneksi. Selanjutnya kita nyalakan wifi-nya. Kita searching dulu. Kita tunggu sampai wifi-nya muncul ya. Di sini bisa kita lihat ada wifi sekian ya. Kita klik. Kita koneksikan. Sampai terkoneksi. Dan ini memang tidak ada koneksi data karena memang tidak menggunakan internet. Jadi wifi antara drone ke HP. Kemudian selanjutnya baru kita masuk ke aplikasinya yang sudah di-download yaitu RCFVV. Klik. Selanjutnya kita klik start. Oke. Jadi bisa akan lihat untuk kameranya sudah bisa terkoneksi dan dilihat di HP ya. Selanjutnya kita lihat untuk di aplikasinya. Di sini ada tombol kamera. Kita klik kamera. Ya. Jadi foto juga bisa dari sini. Ya, selanjutnya kita rekam video. Oke, tes 1, 2, 3. Kita matikan. Kita bisa juga rekam dari sini. Oke, bisa kalian lihat warnanya warna kuning ya. Artinya sudah merekam. Kita matikan lagi. Dan sudah mati. Kita bisa lihat untuk hasil foto dan video di galeri. Ini hasil fotonya. Kita back. Kemudian hasil video. Oke, untuk hasil video kenapa tidak muncul ya? Jadi tidak muncul, tidak ada di sini untuk hasil videonya. Baik. Mungkin masih ngebug ya untuk aplikasinya, tidak apa-apa. Kemudian di sini untuk merubah kamera atas dan bawah. Oke, ini saya menggunakan kamera bawahnya. Jadi di bawahnya ini ada kameranya ya. Tapi di sini apakah drone ini sudah optical flow atau belum? Nanti akan kita tes. Kemudian mengganti lagi kameranya, kita klik di sini ya. Selanjutnya di sini ada speednya apabila kita menggunakan HP. Kemudian di sini ada seperti return to home-nya. Jadi kita bisa gunakan dari sini juga. Kemudian di sini untuk tombol mengganti kameranya biar terbalik ya. Selanjutnya di sini juga ada pengontrolan apabila kita ingin mengontrol tanpa menggunakan remote control. Jadi kita menggunakan HP, tapi tidak saya rekomendasikan karena buat apa dengan HP karena lebih susah ya. Mendingan menggunakan remote controlnya. Selanjutnya di sini juga ada fitur-fitur lagu dan lain sebagainya, tapi sepertinya masih ngebug ya. Tadi sudah saya coba, tidak bisa. Kemudian di sini ada zoom-nya juga pastinya pecah ya. Oke. Baik, sekarang kita akan mencoba menerbangkan drone K105 Max ini di indoor dan di outdoor. Bagaimanakah kualitas terbangnya dan hasil kameranya? Oke, kita lihat di video berikut. Baik, sekarang kita akan mencoba menerbangkan drone K105 Max ini di indoor. Oke, langsung saja kita 1K take off landing. Ya. Jadi untuk drone K105 Max ini, wow, nabrak ya. Jadi belum ada obstacle flow-nya ya. Sehingga optical flow maksudnya. Sehingga dia tidak akan bisa terbang stabil. Jadi ini bisa terbang stabil karena saya gerakkan menggunakan remote controlnya. Kita naikkan sedikit. Oke, naikkan lagi. Ya, jadi bisa kalian lihat pada saat saya lepas sticknya, oke, drone-nya akan bergerak ya. Ini saya belum mengaktifkan fitur obstacle fitur anti nabraknya. Ini masih mengetes kestabilannya dulu dan kameranya. Dan disayangkan kameranya ini tidak bisa merekam ya di aplikasinya, entah kenapa pada saat kita rekam videonya ini tidak muncul ya. Tidak muncul hasil rekamannya. Jadi saya ini merekam menggunakan screen recorder. Oke, sekarang saya coba arahkan ke saya. Oke, ya.
Jadi kita naikkan sedikit. Oke. Jadi bisa kalian lihat untuk hasil video dari K105 Max Indoor. Jadi seperti ini. Dan drone-nya pasti masih bergerak ya. Oke. Jadi lumayan untuk hasil videonya mungkin berupa HD nih ya. Jadi masih pecah tapi nggak apa-apa. Ini lumayan dengan harga 300 ribuan sudah cukup lumayan ya. Oke, jadi saya coba terbangkan keluar. Kita coba arahkan keluar. Oke. Jadi bisa kalian lihat untuk hasil videonya. Ya. Hasil video dari K105 Max. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan fitur anti nabraknya ya. Kita take off dulu. Ya. Jadi pada saat belum menggunakan fitur anti nabraknya, pastinya belum berfungsi ya. Kita naikkan sedikit. Ya. Kita majukan ya. Jadi sekarang kita coba fitur anti nabrak dari drone K105 Max ini. Kita nyalakan. Oke, kita arahkan sekarang ke kiri ya. Kita naikkan sedikit kameranya biar kalian lihat. Kita arahkan ke kiri. Ya, jadi drone-nya otomatis dia menghindar. Oke. Ini saya diamkan, dia ke kiri, terus di kanan, dia juga ke kanan, ulangi ke kiri lagi. Jadi drone-nya sudah otomatis ya, tidak saya apa-apakan. Ya, ini bisa agan-agan lihat sendiri ya. Ya, ini saya majukan sedikit. Ya, jadi dia ke kiri. Ini tidak saya apa-apakan. Di sana di kanan ada tembok. Oke, drone-nya agak mundur sedikit. Di sini ada tembok lagi. Dia bergerak lagi. Wow, lumayan sensornya, lumayan bagus. Kita arahkan maju sedikit lagi. Jadi pada saat saya coba arahkan maju, saya arahkan maju. Ya, oke, drone-nya mundur ya. Oke, jadi aman untuk pemula. Jadi ini bisa stabil dan aman pada saat dia mau mendekati tembok. Pastinya dia akan menghindar. Oke, jadi keren. Ya, jadi otomatis seperti itu. Pada saat drone-nya ke kiri, dia ke sana. Ya, otomatis dia dan wow, makin kencang ya? Makin kencang, oke. Ya, jadi lumayan cukup keren untuk fitur anti nabraknya. Ya, sensornya berjalan cukup bagus. Dengan harga 300 ribuan bisa seperti ini ya. Keren. Oke, mantap. Oke, baik, langsung sekarang kita akan mencoba tes terbang outdoor K105 Max ini. Langsung saja kita kan, oke. Jadi bisa agan-agan lihat untuk K105 Max ini seperti ada ini ya di bawahnya optical flow, tapi ternyata tidak ada ya. Jadi tidak bisa diam. Jadi bisa kita lihat. Coba saya lepas sticknya. Jadi drone-nya ke kiri terus ya. Jadi tidak ada optical flow untuk K105 Max ini. Jadi kita lihat, kita arahkan. Oke, jadi seperti inilah hasil video dari K105 Max ya. Sayang sekali, entah kenapa kok videonya tidak bisa direkam di aplikasinya ya. Oke, untuk drone ini memang lumayan bagus ya, lumayan bagus. Tapi sayangnya itu tidak ada optical flow-nya, sehingga dia akan terus bergerak dan tidak bisa diam. Jadi kita harus menggerakkan ya. Jadi ini memang bisa stabil seperti ini karena memang saya yang menahan sticknya ya. Jadi seperti ini. Oke, kita arahkan lagi maju. Jadi seperti inilah hasil videonya. Jadi untuk agan-agan yang mungkin pemula agak kesusahan karena ini tidak ada optical flow-nya ya untuk K105 Max ini. Oke, sekarang kita coba akan menggunakan ini saya record videonya ya. Jadi tetap tidak bisa. Hasil videonya tetap tidak bisa. Oke. Sekarang kita coba kamera bawahnya. Kamera bawahnya, ya, jadi bisa kita lihat kamera bawah dari K105 Max ini. Jadi bisa melihat untuk kamera bawah ya. Tapi ini sudah lost. Ini mungkin jarak sekitar 5 meteran.
untuk kamera bawahnya sudah lost. Oke, kita kembalikan lagi. Coba ke kamera depan. Ya, kamera depan sudah kembali normal. Saya jauhkan lagi. Ini mungkin saya jauhkan lagi, mungkin ini sekitar 10 meteran ya. 10 meteran. Untuk kamera masih live 10 meteran. Oke. Jadi lumayan cukup bagus. Dan untuk angin yang seperti ini, yang tidak begitu kencang, masih bisa ya, masih kuat ya. Tapi kalau angin pantai tentunya tidak kuat karena motornya masih brush, belum brushless ya. Oke, ini sudah mulai ada angin. Sekarang kita akan coba speednya, mana ini speednya? Oke, speed 2, speed 3. Oke, jadi kita coba ya. Kita coba main pakai speed 3. Wow, kencang sekali ya speed 3 ya. Iya, jadi untuk agan-agan, untuk wow, nyangkut sana. Kita ambil dulu. Baik, sekarang kita akan coba tes lagi setelah crash ya, K105 Max ini. Kita coba. Oke, jadi masih bisa terbang normal dan tentunya bergerak ya, karena memang belum ada optical flow-nya. Ya, jadi lumayan cukup bagus ya, dan cukup bandel. Itu crash tadi di rumput, dia masih aman. Oke, baik, sekarang kita akan mencoba rolling ya. Jadi pertama kita tekan tombol 360-nya, kemudian kita arahkan stick ke kanan atau ke kiri. Kita coba. Ya, oke. Kita ulangi lagi ke kanan. Yo, jadi keren. Apakah ke depan bisa? Rolling ke depan? Oke, rolling ke depan tidak bisa. Hanya ke kanan dan ke kiri saja ya. Ini angin udah lumayan cukup kencang ya, tapi masih lumayan kuat ya. Ini masih speed 1 padahal. Masih speed 1. Oke, tidak kuat speed 1. Kita pakai speed 2 ya. Jadi untuk agan-agan yang memainkan drone seperti ini, di mana masih brush dan masih kecil motornya, kalau anginnya lumayan agak kencang, gunakan speed 2 atau speed 3 ya. Oke, jadi bisa agan-agan lihat. Untuk drone-nya memang agak stabil karena saya tahan sticknya. Saya tahan sticknya seperti ini, sehingga drone-nya agak stabil. Tapi pada saat saya lepas sticknya, drone-nya akan bergerak ya, karena memang belum ada optical flow-nya. Oke, nah di sini ada return to home. Kita coba return to home-nya apakah benar dia return to home karena belum ada GPS-nya ya. Oke, kita tekan tahan. Oke, drone-nya mundur. Tapi mundur ya, hati-hati ya. Jadi untuk RTH-nya ini mundur. Dia return to home. Oke, jadi hati-hati. Dia bisa return to home tapi bablas ya. Oke, jadi lumayan cukup keren. Untuk drone seharga 300 ribuan. Oke, mantap. Sekarang coba saya landingkan. Oke, tekan ini. Oke, mantap. Oke, jadi itulah hasil pengetesan dari drone K105 Max ini. Dengan harga 300 ribuan, drone ini sudah dilengkapi dengan sensor anti nabrak yang saya kira cukup lumayan bagus ya, dengan harga 300 ribuan. Kemudian juga untuk kualitas terbangnya juga lumayan cukup bagus walaupun belum ada sensor optical flow-nya. Kemudian drone ini juga sudah lumayan cukup kuat pada saat ada angin yang agak kencang. Jadi masih bisa kita gunakan dengan menggunakan speed 2 atau speed 3. Jadi demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Oke, demikian. Terima kasih.